Gua selalu rekomendasiin Realme C55 ke orang yang tanya ke gua, "Bang, rekomendasi handphone yang bagus di 2,5 juta sampai 3 juta pas itu apa?" Ya memang karena menurut gua tidak ada yang lebih baik dari Realme C55 pada saat itu ya. Dan di video sebelumnya gua sempat bilang ke lu kalau ada kali 10 saudara atau teman dekat gua yang akhirnya beli Realme C55 karena budget mereka rata-rata beli handphone memang segitu, dan menurut gue tidak ada yang lebih bagus dari itu. Sampai akhirnya beberapa minggu yang lalu ada sesuatu yang sangat menggebrak menurut gua. Yes, King Phoenix berulah lagi. King Phoenix meluncurkan Infinix Note 30 Pro yang dibanderol 3,1 juta, dan menurut gua meskipun bukan 3 juta pas, harganya 3,1 juta, tapi ya tetap rekomen untuk mereka yang punya budget sampai 3 juta gitu ya. Tinggal nunggu sedikit gitu, nambah 100.000. The best banget sih dapet Infinix Note 30 Pro. Disclaimer, gue belum pernah review Infinix Note 30 Pro sama sekali karena ini adalah video hands-on. Kemarin gue sempet cobain agak lama di saat launchingnya. Jadi gue memang belum pernah pakai Infinix Note 30 Pro untuk di-review gitu ya. Mudah-mudahan, doakan saja gue bisa beli Realme Note 30 Pro karena ini menarik banget, pengen banget gue coba dan bisa gue review juga untuk teman-teman, untuk kalian semuanya Nets bisa nonton gitu emang beneran secakep itu atau enggak gitu ya. Atau kalau misalnya nggak beli, mungkin Infinix Indonesia ada yang mau minjemin ke gue. Mas Adit, mana Mas Aditnya? Oke, alasan apa sih yang bikin Note 30 Pro begitu spektakuler, begitu superior di mata gue, dan bisa gue klaim nggak ada yang lebih baik lagi dibanding Infinix Note 30 Pro menurut gue? Yang pertama, alasannya jelas, kolaborasi dengan brand audio ternama JBL ya. Ini brand yang terkenal banget dengan speaker jedak-jeduknya, dan kita bisa lihat di mana-mana ada JBL di Indonesia ini, mau yang original, mau yang KW-KW-nya, sampai semua, pokoknya brand JBL itu pasti banyak yang sudah tahu. Seperti apa kerjasamanya? Ini mirip seperti yang dilakukan Advan beberapa tahun yang lalu di Advan G3, di mana speaker Advan pada saat itu dituning oleh Harman Kardon. Harman Kardon ini mother brand-nya dari JBL, satu grup ya. Nah, menariknya Advan juga menyertakan headset earphone JBL di paket penjualannya pada saat itu. Sayangnya, Infinix Note 30 Pro tidak melakukan itu dan tidak ada headset atau apapun JBL di dalam kotak penjualannya. Tetapi, tuning audionya sama. Jadi, keluaran suaranya baik melalui speaker stereo ya, speakernya itu atas bawah, maupun keluaran dari jack audio 3,5 mm yang bagusnya masih disertakan itu buat headset ya, itu sudah ditune by JBL. Jadi ada karakter suara JBL di situ, ada andil suara JBL di situ, dan hasilnya apa? Kalian dengerin audio berikut ini. Yap, seumur-umur, sepanjang gua nge-review handphone Infinix, belum pernah ada smartphone Infinix yang speakernya suaranya sebagus ini. Ini yang terbaik yang pernah Infinix buat, bahkan mengalahkan handphone Infinix yang lebih mahal di Zero series, misalnya Zero 20, Zero 5G, Zero Ultra ya. Ini lebih cakep gitu. Dibanding dengan sister brandnya yang satu grup dengan Infinix, ini gua juga ada Tecno Camon 19 Pro yang juga pada saat rilis harganya lebih mahal daripada Note 30 Pro. Speakernya jelek dan tetap lebih bagus Infinix Note 30 Pro, pokoknya terbaik yang pernah Infinix dan kawan-kawannya buat gitu ya. Bahkan bisa gue klaim ini yang terbaik di kelas harga 3 juta pas ya. Realme, Oppo dan lain sebagainya yang ada di kelas harga itu speakernya tidak ada yang seenak ini. Ya, mungkin yang sedikit bisa menyaingi itu keluaran dari Redmi Note series, di mana mereka juga punya speaker stereo dan suaranya cukup enak. Tapi tetap ini ada karakter JBL yang menurut gue bagus, nggak kenceng-kenceng banget, tapi dentuman bassnya ada, clarity-nya jelas, efeknya semua sparasinya, stereonya tuh kelihatan kedengeran enak gitu. Dan ya good job sih buat Infinix yang berhasil menggandeng JBL dan bikin speakernya jadi bagus, nggak kenceng, nggak cempreng kayak Infinix biasanya gitu. Dan yang paling menarik ya, naikin gengsi, ada logo JBL-nya di situ gitu kan. Ada logo JBL-nya di situ, itu keren banget. Yang kedua alasannya adalah dapur pacu yang juara dan juga tambahan fitur-fitur yang komplit banget. Dapur pacunya, chipsetnya itu Helio G99 yang terbukti ngebut dan kenceng, udah dipakai di banyak smartphone yang ada di Indonesia ini, ditemani dengan RAM 8 GB yang bisa di-expand jadi 16 GB ya, seperti biasa, memori fusion. Kemudian ada storage 256 GB yang menurut gue itu gede, dan ditambah ini sudah UFS 2.2 ya.
Ada yang 256 GB juga lebih murah sedikit, tetapi pakainya eMMC. Ini udah UFS dan itu jadi membuat tambah ngebut dan ada vapor chamber cooling juga biar tetap aman ketika main game. Jadi tetap dingin lah, nggak panas-panas banget. Lagian Helio G99 juga 6 nanometer, nggak terlalu panas-panas banget sih. Terus fitur-fitur tambahannya lagi ada IP53 rating buat ciprat-cipratan air anti debu atau pas kehujanan ringannya itu masih bisa tetap aman. Fingerprintnya juga lumayan cepat, ada NFC-nya. Dan ini satu lagi yang jarang orang bahas, dia ada PC connection. Jadi dia bisa tersambung ke ekosistem Infinix, ke laptop Infinix, dan bisa drag and drop atau mirroring screen dengan sangat mudah gitu. Jadi kayak brand-brand mahal yang punya ekosistem kayak Apple atau Huawei. Itu keren banget di Infinix ternyata bisa begitu juga. Nah, itu alasan kedua. Alasan ketiga dan yang ini superior banget, itu mereka sebut dengan all-round charging. Jadi chargernya itu menurut gua mind blowing banget ya untuk HP 3 juta. Yang pertama charger biasanya, charger kabelnya itu 68 watt dan ini bisa charge sampai penuh nggak sampai sejam ya, cuma 40-an menit. Terus port USB Type-C-nya ini selain mendukung protokol charger buatan Infinix yang tadi kepala charger bawaannya itu pasti pakai protokol supercharge khas Infinix. Nah, dia juga mendukung protokol power delivery 3.0 yang berarti pakai charger apapun selama itu masih punya protokol power delivery itu akan tetap bisa nyambung dan akan tetap kencang. Jadi kalau lu ketinggalan charger Infinix bawaannya, lu bisa pakai charger temen lu yang power delivery dan itu banyak di handphone-handphone lain juga atau misalnya di charger pihak ketiga. Jadi nggak masalah pakai charger lain nggak jadi lemot gitu, tetap cepet. Sementara yang Realme C55 contohnya dia harus pakai Super Vogue yang ketika nggak pakai Super Vogue ya udah jadinya lambat. Jadi harus dibawa-bawa terus tuh charger bawaannya. Fitur charger yang ketiga ini di luar Nurul banget. Di luar Nurul. Ada wireless charging 15 watt. Hello. Ini mid range. 3 juta pas. Ada wireless charging yang bahkan flagship kayak OnePlus 11 yang kemarin gua coba hands on, coba unboxing, itu nggak ada wireless chargernya, ini ada. Dan menariknya, di paket penjualannya ketika lu beli, itu disertakan charging pad-nya. Luar biasa. King Phoenix. Gila. Yang keempat, selain wireless charge, ada reverse wireless charging. Artinya, ketika lu punya temen yang pakai iPhone, iPhone-nya mati, itu bisa dicas, tumpangin ke atasnya Infinix lu. Jadi iPhone-nya diselamatin sama Infinix yang harganya cuma 3 juta, bayangin tuh. Ada reverse wireless charging meskipun dayanya cuma paling 5 watt ya. Ini gila. Yang itu ada lagi fitur charger yang ini juga nggak habis fikri dan ini bahkan di flagship yang harganya 10 juta ke atas pun nggak ada. Namanya bypass charger. Ini biasanya ada di handphone gaming, contohnya ROG Phone. Dimana ketika lu colok dan lu aktifin bypass chargernya, lu sambil main game, itu dari daya dari charger itu akan langsung masuk ke mainboard. Jadi nggak masuk ke baterai. Kenapa begitu? Kalau masuk ke baterai nantinya akan cepat panas karena dia ngecas baterai kan itu mengeluarkan panas. Plus lu sambil main game mengeluarkan panas juga karena chipsetnya juga bekerja keras. Meledak bisa-bisa handphonenya kalau begitu ya. Dan nggak direkomendasikan main game sambil ngecas. Nah ini berkat ada bypass charger, dia seperti laptop protokolnya. Jadi dari listrik langsung ke mesin. Sehingga ketika dicolok ke listrik sambil digunain, itu akan tetap aman. Dan jadi lu bisa apa ya, kalau lu mabar bisa nonstop berjam-jam kali ya tanpa khawatir lowbat, langsung colok aja juga masih tetap aman. Ada bypass charging ini gila, di luar fikri banget ya kan, nggak ada handphone lain yang kayak gini. Terus ya dari segi baterainya juga awet, selain dia 5000 mAh dia juga pakai chipset yang hemat daya 6 nanometer fabrikasinya, kemudian layarnya juga layar yang hemat daya AMOLED. Ya itu masalah charging dan baterai menurut gue gila banget ya, tadi mind blowing Infinix di kelas 3 juta loh. Nah, ada lagi yang gila, yaitu layarnya. Kelihatan biasa aja, tapi coba lo tengok, ini tuh AMOLED, Full HD+. Refresh rate-nya 120 Hz dengan touch sampling rate 360 Hz-an lebih gitu. Warnanya 10 bit dengan DCI-P3 itu sampai 100%. Dan, men, ini biasanya flagship yang melakukan ini gitu lah ya, dengan warna yang sebagus ini. Dan wah, nggak ngerti lagi deh gue sama Infinix. Kecerahannya itu sampai 900 nits, terus ada sertifikasi TUV Renline juga untuk eye care. Desain bodinya ya, menurut David Gadgetins itu layout kameranya agak aneh dan agak jelek. Tapi menurut gue ya biasa aja, malah dengan begitu, dengan penempatan lubang bolong-bolongan kamera yang aneh itu malah jadi
sedikit orisinil ya dibanding smartphone lain yang ada di pasaran. Plus, yang patut gue puji atau apresiasi adalah materialnya. Bodinya itu belakangnya kaca dan bukan plastik-plastik lagi loh Infinix. Udah kaca. Di kelas Note pula ya, di kelas 3 juta pas. Dan build quality-nya itu padat, solid ya pas gue pegang. Kemudian tipisnya juga cakep dan ukurannya nggak kegedean. Nggak kayak Note-Note yang sebelumnya ya. Ini Note-nya udah enak di tangan. Apalagi? Kameranya jelek? Ya menurut gua enggak. Berhasil membawa kamera 108 megapiksel yang sebelumnya dipakai di Zero X Pro, kemudian di Zero 20, di Zero 5G, di kelas Zero kan kelas flagshipnya mereka, turun ke kelas Note series 108 megapiksel juga dan tetap bagus dan nggak bagus banget. Maksud gua handphone kelas 3 juta memang membawa kamera yang seperti itu, artinya tidak disunat sama sekali sama Infinix dan itu bagus. Padahal fitur-fitur yang lainnya sudah sangat di luar nalar, nurul. Sangat di luar nurul, gitu, sangat bagus banget. Kameranya nggak dikorbanin, tetap ada oke-nya gitu. Ini bagus sih. Ya, so kesimpulan gue apa? Buat lu yang mau beli handphone saat ini dan budgetnya cuma 3 juta pas ya, tungguin tambah sampai 3,1 juta lah. Silahkan beli aja, ya. Silahkan beli Infinix Note 30 Pro. Dan nggak ada yang lebih bagus dari ini. Nikmat mana lagi yang lu dustain? Lu butuh apa lagi gitu? Nggak ada. Ini semua fiturnya mahal dan dulunya ada di flagship yang di atas 10 juta gitu. Ada wireless charging, reverse wireless charging itu mahal. Layarnya mahal, bypass charger juga mahal adanya di handphone gaming. Speakernya mahal, materialnya juga oke, kaca lumayan mahal, speknya kenceng, nggak disunat-sunat. Watt charger bawaannya gede 68 watt. Fiturnya lengkap, NFC apa segala macam ada. Kamera juga selayaknya standar 3 juta, nggak disunat. Jadi, dan gue bingung. Ini Infinix untung dari mana? Bener kata David, ini Infinix turun untung dari mana? Dan ya nggak tahu gue juga ya. Ya masalah OS Infinix yang kalian jarang yang suka, XOS ya, bagi yang belum terbiasa dengan XOS. Gue udah nyobain setelah versi 13, Android 13, di Cayman ini kan tadinya HiOS itu mirip XOS kan. HiOS 8 itu emang nggak enak, tapi ketika kita sudah upgrade ke iOS 13 di Android 13, bagus, dan XOS 13 juga ya sama kan, bagus berarti. Cuma ya masalah iklan saja, itu sebenarnya sama di semua handphone-handphone yang jualan price to spec yang bagus gitu, price rendah, spek bagus, pasti iklannya banyak kayak Xiaomi sama, Realme ada juga gitu. Nggak masalah, dan ya tinggal dinikmati aja gitu, OS-nya seperti itu. Jadi nggak ada yang disunat menurut gue, dan gue yakin ini handphone kalau brandnya diganti bukan Infinix, harganya bisa 5 juta, bahkan lebih banyak fitur-fitur yang bagi orang gimmick, tapi ini tuh fitur mahal gitu dan kepake sebenarnya di hari-hari. Dan ya udah, beli aja, nggak ada yang lebih mending dari Infinix, titik. Nggak ada yang lebih mending dari Infinix Note 30 Pro, titik. Udah, silahkan tulis di kolom komentar siapa yang lebih mending, akan gue debat. Dan sampai ke depan lagi nanti ada 3 jutaan yang lebih mind blowing dari ini, ya mungkin gue akan terus rekomendasiin Infinix Note 30 Pro. Kenapa? Rata-rata orang yang nanya ke gue budgetnya memang sampai 3 juta pas, gitu. Jarang yang rekomendasiin handphone 5 juta, jarang. Banyak kan memang harga ini harga yang paling bisa dibeli, daya beli masyarakat gitu ya. 2,5 juta sampai 3 juta, dan ini akan jadi nomor one yang akan gue rekomendasikan. Setelah sebelumnya Realme C55 ya dari Maret, belum ada yang bagus lagi. Ya, gue nggak yakin handphone lain, brand lain akan bikin yang lebih bagus dari ini. Jadi mungkin ini akan panjang ya, sampai Infinix bikin yang lebih baru lagi, yang lebih gila lagi dari Infinix Note 30 Pro mungkin. So, gue Ali Sodik pamit. Thanks buat lu yang udah nonton ocehan gue dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Oke, doain gue juga ya, biar bisa beneran megang Infinix Note 30 Pro itu lebih lama lagi, nggak kayak kemarin pas launching doang. Ya entah beli, entah pinjem, entah dikasih Infinix ya. Boleh Infinix. Oh, menarik ini. Menarik. Hai, Infinix Indonesia.